Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semuanya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023. Ini adalah pelatihan hari kelima atau sesi kelima terkait materi PPH orang pribadi. Nah, kalau kemarin di pertemuan 1 sampai 4 kita sudah membahas teori-teorinya, kita juga sudah berlatih bagaimana cara menghitung PPH orang pribadi menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan aturan atau dasar hukumnya di Per 17 tahun 2015. Kemudian kita juga sudah berlatih untuk menghitung bagaimana apabila orang pribadi itu menggunakan pembukuan, dia harus melampirkan laporan keuangannya, kemudian kita juga harus bersiap untuk melakukan koreksi fiskal dan sebagainya. Kemudian terakhir kita juga belajar menghitung bagaimana atau memahami ya bagaimana apabila seseorang tersebut memiliki usaha UMKM seperti itu ya, bagaimana pajaknya, kemudian seperti apa pembayarannya dan sebagainya gitu. Jadi pembayarannya tetap dilakukan per bulan. Hanya kalau sekarang per 2022 kemarin kita sudah ada batasan minimal 500 juta gitu. Jadi kalau di bawah itu selama 1 tahun maka dia tidak akan dikenakan pajak atas UMKM. Nah, kemudian juga kemarin juga sudah dibahas bagaimana menghitung pajak suami istri ini ya apabila katakanlah penghasilannya itu bergabung tapi NPWP-nya berpisah gitu ya, dipisah ya. Jadi ada yang namanya PH, pisah harta, ada yang namanya MT, memilih terpisah, ada juga yang HB ya, hidup berpisah seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai SPT secara singkat itu. Malam hari ini sebelum masuk ke sesi yang tadi sudah saya kirimkan soalnya, soal studi kasusnya, kita akan coba untuk latihan post-test terlebih dahulu. Jadi kalau yang di awal itu kan pretest ya, seperti apa pemahaman Bapak Ibu sebelum kita berikan materi PPh orang pribadi. Nah, di sini kita akan lakukan post-test seperti apa pemahaman Bapak Ibu setelah melakukan atau setelah menyimak materi-materi yang sudah disampaikan seperti itu. Saya akan share tampilan dashboard-nya. Nah, ini adalah kodenya ya. Silakan Bapak Ibu untuk join terlebih dahulu di joinmyquiz.com. Kodenya adalah 979043 atau bisa juga langsung klik di link yang ada di kolom chat ya. Seperti itu. Oke, silakan. Untuk ini kita akan berikan bagi peringkat 1 ya, untuk lebih menyemarakan suasana. Untuk peringkat 1 untuk post-test kali ini kita akan berikan saldo dompet digital gitu ya dari kami nanti. Jadi silakan Bapak Ibu untuk apa ya, biar lebih bersemangat seperti itu ya. Jangan lupa namanya juga nama yang bisa kita ini ya, boleh nama panggilan, boleh. Yang penting jangan apa ya, ya nanti bisa dikonfirmasi aja sih gitu. Cuman mungkin bisa sebaiknya namanya nama panggilan atau nama khusus seperti itu. Oke, silakan. Jadi kita akan berikan saldo dompet digital ya. Boleh nanti boleh kira-kira mau ditransfernya ke GoPay, OVO, kemudian apalagi ShopeePay gitu ya, atau mungkin ke Dana, atau mungkin pulsa langsung, boleh silakan aja nanti dari admin bicara pajak akan mengirimkan saldo tersebut. Gitu. Lumayan ya buat persiapan weekend besok ya. Gitu. Walaupun nggak banyak nilainya, tapi semoga ya bisa membuat Bapak Ibu lebih bersemangat malam hari ini. Karena besok juga akan masuk ke materi baru mengenai PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 bagaimana cara menghitung pajak untuk karyawan gitu ya. Bagaimana cara kita nanti melaporkannya, seperti apa misalkan nanti terkait dengan peraturan natura dan sebagainya, nanti boleh ditanyakan ke Mas Ratu ya terkait materi pasal 21 ini. Oke, kita akan tunggu peserta lainnya. Mas di sini ada 4.
Bapak Ray, kemudian Ibu Jessica, Ibu Putri, dan Ibu Arina. Di sini masih ada yang belum join, ada Ibu Rizka, ada Bapak Nurmansyah, ada Bapak Hendra, di sini sudah join. Bapak Nurmansyah dan Ibu Rizka belum ada di sini. Soalnya sendiri ada 20 soal ya, ada 20 soal, masing-masing nanti ada waktunya, ada batas waktunya. Ada yang 10 detik, ada yang 20 detik, ada yang 30 detik. Kalau 30 detik mungkin ada hitung-hitungannya sedikit ya, tapi kalau misalkan nggak sempet ya udah tinggal jawab aja gitu ya, gitu. Atau pakai cara cepat yang kemarin ya, bisa dicoba kalau ini gitu. Jadi perhatikan tahun pajaknya juga gitu. Jadi misalkan kalau tahun pajak sebelum 2022 itu cara cepatnya pengurangannya itu ada di layer pertama 0, layer kedua itu 5 juta, layar ketiga itu 30 juta, dan layar keempat atau terakhir itu 55 juta. Itu kalau sebelum adanya HPP. Tapi kalau setelah adanya HPP, itu berarti layar pertama yang 5% itu kalikan dikurangi 0 rupiah, yang 15% itu dikurangi dengan 6 juta, 25% itu dikurangi dengan 31 juta, dan yang terakhir lapisan keempat itu 56 juta, dan lapisan terakhirnya itu 306 juta. Ya, jadi bisa dicoba di situ. Oke, yang lainnya boleh nanti yang bagi teman-teman yang belum join bisa langsung join saja ya. Ini akan saya mulai biar waktunya tidak terbuang lebih lama. Kita akan start. Ada 20 soal Bapak Ibu. Jangan terlalu buru-buru. Cek jawabannya.
Fitri, dan yang ketiga adalah Ibu Arina. Selamat kepada Bapak Ray, nanti akan dihubungi atau akan dihubungi oleh admin ya terkait apa namanya nomor yang bisa dipakai untuk top up seperti itu. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ray. Kalau di sini berarti kalau dari ininya ya ininya 25 dari 29 ya gitu. Jadi hanya salah 4 berarti ya gitu. Kurang lebih hanya salah ya kurang lebih. Oke, saya akan stop share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Nah, kita akan langsung lanjut ke pembahasan studi kasus yang tadi sudah saya bagikan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerjakan soal ini, sebagian juga silakan ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, jadi di sini terkait dengan post-test PP orang pribadi, sebenarnya ini untuk template soalnya ini sudah sering saya pakai ya, sudah sering saya pakai di setiap apa namanya kelas-kelas orang pribadi ataupun brevet-brevet yang lainnya. Cuman biasanya akan selalu saya ubah ya, detail-detailnya akan selalu saya ubah, misalkan terkait dengan jenis usahanya, kemudian misalkan nilainya, kemudian PTKP-nya, serta di sini ada beberapa jenis penghasilan yang lainnya gitu. Jadi biar semakin banyak variasi seperti itu ya gitu. Dan ini kalau dalam hal realitanya gitu ya, ini bisa saja ini kan total ada sekitar 11 penghasilan gitu ya. Nah, bisa jadi dalam realitanya bisa jadi lebih dari ini atau mungkin sama dengan ini gitu ya gitu. Makanya mungkin kalau saya terima penghasilan yang ke-11-nya ini, kira-kira seperti apa sih penghitungan pajaknya gitu ya? Apakah semuanya harus nanti dipotong pajak? Apakah semuanya harus saya bayar segala macamnya? Nah, apa namanya tujuan dari studi kasus ini adalah untuk itu. Jadi kita harus memproyeksikan kira-kira dari semua jenis penghasilan ini dari 1 sampai 11 ini kira-kira mana yang nanti akan bisa dipotong pajak, mana yang nanti kita akan masukkan ke final, non-final, ataukah yang non-objek pajak. Seperti itu. Oke, yang pertama adalah identitas diri. Di sini Wisnu Wijaya berusia 55 tahun adalah seorang agen properti ternama di Indonesia dengan data diri sebagai berikut. Alamatnya di Jalan Hayamuruk nomor 99 Bekasi. NPWP-nya sekian, kemudian nomor teleponnya adalah sekian ya, 0877 sekian sekian. Kemudian adapun data keluarganya adalah sebagai berikut. Pertama, jadi di rumah ya, di rumahnya Wisnu Wijaya ini dia ada Burhan Budiono, ayah kandung, seorang pensiunan. Kemudian Dewi Dewantara, istri, dia seorang pegawai swasta. Kemudian Lesti Lestari, adik kandungnya, yang tinggal di situ juga ya. Dia memiliki adik kandung dan dia memiliki usaha di bidang wedding organizer, seperti itu. Kemudian anak kandungnya ada 2, yang pertama adalah Dimas Dirgantara, si pelajar, dan yang kedua adalah Bondan Bimantara ya, belum ada keterangannya, artinya dia masih bayi di sini. Kemudian yang terakhir adalah Windah Wiyangga, dia seorang anak angkat yang sudah sah ya, artinya dia sudah masuk ke dalam kartu keluarganya gitu ya, dan keterangannya adalah dia juga seorang wirausaha di sini. Adapun data penghasilan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki agen jasa keagenan properti ya. Jadi misalkan ya dia menawari rumah-rumah gitu ya, misalkan menawarkan rumah, developer segala macamnya itu. Nah, sepanjang tahun 2022 total penghasilan brutonya itu adalah sebesar 292 juta sekian. Dasar pemotongan pajaknya adalah ini ya, sekian ini, dan yang sudah dipotong pajak oleh developer rumah adalah sebesar ini, 15 juta sekian. Jadi ini dia dipotongnya adalah PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 yang mana ini adalah untuk penghasilan yang bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan gitu. Jadi nanti di materi PPh pasal 21 nanti akan ada penghitungannya seperti ini ya. Jadi mulai dari penghasilan bruto, DPP-nya itu berarti dikalikan 50%, kemudian dasar kumulatifnya ini juga ada ya. Jadi kenapa ada dasar kumulatifnya?
biar nanti menghitung, jadi developer rumah itu nanti akan menghitung apabila misalkan sudah melewati layer itu dia akan otomatis tarifnya akan berubah gitu ya. Jadi misalkan Januari sampai bulan Mei dia masih dikenakan 5%. Kenapa? Karena secara kumulatif yang diterima itu masih di bawah 60 juta. Kumulatifnya itu dari mana? Ini ditambah dengan bulan setelahnya ya. Jadi misalkan 21 juta dari mana? Dari bulan Januari ditambah dengan Februari. Kemudian ditambah lagi dengan Maret, April, Mei, Juni sampai nanti kumulatif 60 juta. 60 juta ini ya 5%, kemudian sisanya berarti dan seterusnya ini nanti dikalikan 15%. Karena berada di layer yang kedua. Seperti itu ya kurang lebih cara pemotongannya pasal 21. Untuk lebih detailnya bagaimana cara pembuatan bukti potong segala macamnya itu nanti di materi pasal 21. Kemudian selain itu selain sebagai agen properti, Wisnu Wijaya ini juga dia seorang notaris gitu ya. Misalkan dia punya izin praktek kenotariatan yang kantornya sendiri itu berada di Jakarta Selatan. Jadi nanti akan ada 2 kota nih. Yang pertama di Bekasi, yang kedua di Jakarta, ya sebagai clue yang pertama. Sepanjang tahun 2022, atas jasa notarisnya ini, dia memiliki pendapatan bruto sebesar 700 juta di sini. Oke, 700 juta. Kemudian selain itu, selain dia seorang jasa properti, juga seorang notaris gitu ya, ternyata dia juga seorang karyawan di BUMN misalkan. Gitu. Seorang pegawai di BUMN, jadi saya nggak tahu ya bagi waktunya seperti apa ya, cuman ya ini anggap aja contohnya seperti inilah ya, gitu. Jadi bisa aja malam harinya dia notaris, weekendnya dia sebagai agen asuransi, kemudian Senin sampai Jumatnya misalkan dia sebagai BUMN misalkan, seperti itulah kurang lebih gitu ya. Gitu. Nah di BUMN sendiri dia seorang pegawai gitu ya, misalkan kemudian dia mendapatkan gaji atau misalkan di sini seorang manajer lah ya biar enak gitu ya, manajer apa ya, manajer HRD gitu ya misalkan di BUMN dengan bukti potong selama tahun 2022 adalah sebesar ini 400 juta penghasilan brutonya, pengurangnya seperti ini, penghasilan neto, PTKP-nya masih belum saya ubah ya. Ini berarti K2. Oke. Oke, seperti ini. Penghasilan kena pajaknya berarti 320 juta. Jadi ini dikurangi PTKP ya, hasilnya adalah ini 320, PPh terutangnya pasal 21 ya, karena dia seorang pegawai di sini manajer sebesar 49 juta. Ini sudah pakai tarif yang terbaru ya, karena sudah tahun 2022 di sini. Kemudian di samping itu ternyata sepanjang tahun 2022 dia juga mendapatkan hadiah undian gitu ya. Jadi misalkan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pertamina misalkan, dia dapat door prize. Dia dapat door prize berupa sepeda motor dengan nilai undian ya di sini sebesar 60 juta rupiah. Pajaknya belum dipotong ya, artinya pajak ditanggung oleh pemenang nantinya. Kemudian nomor 5, Winda Huyangga, tadi kan anak angkatnya ini dia sudah punya usaha nih, jualan aksesoris pernikahan misalkan. Nah, tapi NPWP-nya dia itu masih ikut gabung ke Wisnu Wijaya. Artinya nanti penghasilannya juga ikut digabung dengan si Wisnu Wijaya nanti. Dan atas usaha ini dia memiliki omset sebesar 200 juta rupiah gitu ya. Dia punya omsetnya segini. Kemudian istrinya tadi kan seorang pegawai swasta juga ya. Nah, pegawai swasta itu Dewi Dewantara, dia bekerja di Bank Haji gitu ya sebagai karyawan atau apa ya di sini ya. Kalau karyawan kayaknya terlalu ini ya. 250 berarti ya dia manajer juga lah ya. Manajer keuangan Bank Haji dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan bukti potongnya senilai ini ya 250 juta penghasilan brutonya. Kemudian PTKP-nya karena diri sendiri ya, dia 54 juta. PP yang terutang adalah sebesar ini, 22.500.000 rupiah.
Kemudian mendapatkan dividen sebesar 15 juta atas penyertaan saham di beberapa perusahaan TBK. Dividen tersebut itu sudah diinvestasikan dan dilaporkan di e-reporting DJP online seperti itu. Kemudian nomor 8, dia punya ruko dan disewakan. 1 tahunnya dia sewakan sebesar 100 juta dan sudah dipotong oleh pihak penyewa sebesar 10% gitu ya. Kemudian dia juga punya deposito selama 1 tahun, bunga depositonya sebesar 10 juta rupiah dari Bank BNI dan telah dipotong pajak sebesar 20% dari Bank BNI. Menjual kendaraan berupa sedan kepada temannya dengan harga jual sebesar 350 juta, sementara nilai buku kendaraan tersebut adalah sebesar 250 juta. Jadi ada selisih keuntungan di situ. Yang terakhir, mendapatkan warisan dari Bapak Burhan Budiono, ayahnya yang meninggal pada tanggal 31 Maret 2022 berupa tanah dengan nilai 2 miliar rupiah. Nah, ini ya kurang lebih inilah 11 jenis atau 11 sumber penghasilan yang diperoleh Bapak Wisnu Wijaya selama tahun 2022. Keterangan tambahannya tadi ya ada bukti potong dari developer rumah sebesar 15 juta tadi. Angsuran pasal 25 setiap bulannya adalah sebesar 5 juta. Dalam menghitung PPh terutang, istri tidak menghendaki hak dan kewajiban perpajakannya yang dilakukan secara terpisah. Artinya NPWP istri digabung dengan suaminya. Artinya nanti istri tidak ada kewajiban lapor di situ. Jadi istri dan suami ini satu NPWP. Dalam menghitung pajak, Wisnu Wijaya tidak melakukan pembukuan, artinya dia melakukan atau menghitung dengan cara pencatatan menggunakan norma, dan dia juga sudah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma pada tanggal 14 Februari 2022. Gitu ya. Kemudian ini hartanya ini nanti aja, ini nanti akan kita masukkan di praktek IFOM-nya ya, rapor IFOM-nya. Pertanyaannya adalah berapa PTKP untuk Wisnu Wijaya, kemudian berapa PPh terutang orang pribadi tahun 2022, dan berapa PPh kurang atau lebih bayar tahun 2022 atas nama Wisnu Wijaya, angsuran pasal 25 tahun berikutnya, dan isikan SPT-nya itu ke Wisnu Wijaya. SPT Wisnu Wijaya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pertanyaannya. Kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti akan membahas? Silakan. Pas saya mau nanya, Ya, silakan Ibu. yang tadi dibilang K2 itu karena anaknya yang baru lahir itu nggak kehitung ya? Atau karena anak angkatnya? Yang mana yang belum dihitung? Eh, eh, kan tadi bilangnya K2, saya pikirnya K3. Oh ya, itu juga bocoran jawaban berarti ya. Oh, Iya, K2. K2 itu kenapa? Karena di sini ada Bondan Bimantara. Itu lahirnya di bulan Juni 2022. oh ya Artinya oke. kan kondisi awal tahun kan Bondan Bimantara ini belum lahir ya. Artinya ini belum masuk ke PTKP dia gitu ya. Jadi kenapa K2 Oh, ya? Karena Bondan ini belum masuk sebagai PTKP karena belum lahir seperti itu. oh berarti Jadi yang dia sudah anak angkat sah ini yang diakui ya Pak? ya yang masih Oh diakui. ya, Itu oke, itu juga makasih. menjawab pertanyaan nomor 1 ya berarti ya. Oh, iya Pak, K2. thank you. Sama-sama Ibu. Oke, ada yang lain silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya berikan waktu sekitar 20 menit ya Bapak Ibu ya untuk mengerjakan soal ini. Nanti kita akan lanjut lagi sekitar jam 8 gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan soalnya yang sudah saya share di grup ya. Boleh nanti dicek lagi. Tadi tidak ada perubahan nilai ya, jadi cuma perubahan redaksi aja tadi. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas nanti di jam 8 malam. Gitu. Silakan.
Apabila misalkan ada pertanyaan atau mungkin soalnya ini kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bagaimana? Ada yang sudah sampai selesai? Atau sudah progresnya sudah sampai mana? Saya akan mulai membahas. Oke, jadi di sini karena tadi ada 11 eh, penghasilan ya. Nah, berarti kita harus sama seperti kemarin, kita harus identifikasi dulu eh, misalkan ini sumbernya. Oke, jadi di sini akan ada 11 tadi ya. Kita coba bikin 11. Kemudian di sini kita buat semacam daftarnya, mana yang nanti akan dimasukkan ke final, mana yang bukan, mana yang objek dan mana yang non objek gitu ya. Oke. Oke, pertama kita masukkan dulu ini adalah jasa agen properti ya. Kemudian yang kedua adalah penotariatan. Kemudian yang ketiga dia sebagai pegawai BUMN. Kemudian nanti nomor 3, nomor 4 hadiah undian. Nomor 5 online shop di sini. Online shop yang dikelola oleh anaknya tadi ya, yang masih NBP-nya gabung. Nomor 6 istri ya, penghasilan istri. Penghasilan istri. Sini. Kemudian nomor 7 dividen. Nomor 8 sewa ruko. Nomor 9 bunga deposito. Nomor 10 penjualan sedan. Nomor 11 warisan. Nah, ini ya, jadi ini total semuanya itu harus kita cek kira-kira mana yang kenanya final, mana yang objek dan mana yang non objek gitu ya. Gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Jasa agen properti kita kenakan yang non final ya. Artinya ini nanti akan dimasukkan sebagai penghitungan di norma seperti itu. Kita coba centang saja. Kita centang dulu ya. Nanti akan kita pindahkan angka-angkanya nanti. Kemudian kenotariatan juga sama ya. Kenotariatan itu juga nanti kita akan masukkan sebagai norma. Pegawai BUMN itu juga kita nanti akan masukkan sebagai normal penghasilan dari usaha ya. Sorry, penghasilan dari pekerjaan ya. Kan kemarin ada ya waktu SPT kemarin
ada yang dari kegiatan usaha, ada yang pekerjaan. Nah, ini nanti kita akan masukkan di bagian B ya, yang bagian yang dari pekerjaan. Gitu. Hadiah undian ini kenanya PPh final ya. PPh final 25% pajaknya. Online shop karena ini asumsi ini adalah UMKM gitu ya, UMKM 500 juta kan masih di bawah 500 juta ya, artinya kan tidak kena pajak ya. Gitu. Jadi ini tetap kita masukkan tetap di final tapi pajaknya nol nantinya ya. Pajaknya nol karena masih di bawah 500 juta di sini. Penghasilan istri, nah ini ya, kemarin sudah sempat dibahas, penghasilan istri yang dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain di luar itu, serta penghasilannya atau kegiatan pekerjaannya itu tidak berhubungan dengan keluarga ataupun suaminya, maka dia bisa masuk ke PPh final. Nah, kita cek ya, di sini kan penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja ya, Bank Haji aja, dan dia sebagai manajer keuangan di bank tersebut. Artinya kan dia tidak memiliki asumsi ya, tidak memiliki penghasilan di luar itu, dan penghasilannya ini di luar tidak ada apa ya, bersinggungan dengan kegiatan suami ataupun keluarga yang lainnya seperti itu. Maka ini bisa kita masukkan di PPh final nanti. Kemudian dividen 15 juta. Atas dividen ini telah diinvestasikan dan dilaporkan di e-reporting. Sekarang dividen itu tidak lagi menjadi objek pajak ya, asalkan tadi syaratnya ini diinvestasikan dan dilaporkan di e-reporting. Gitu. Jadi ini nanti masuknya ke non final, ke non objek di sini. Sewa ruko final ya, sewa ruko jelas kenanya PPh final 10% tarifnya. Bunga deposito juga sama final. Nah, kemudian penjualan sedan itu adalah dari ini ya, pendapatannya kan menjual sedan harganya 350. Sementara nilai bukunya atau nilai pacarnya gitu ya, nilai pasarnya pada saat itu adalah 250 juta. Artinya ada selisih keuntungan sebesar 100 juta di sini. Nah, inilah yang nanti akan jadi penghasilan yang non final. Jadi ada keuntungan penjualan aktiva atau penjualan harta di sini. Warisan jelas ya, bukan menjadi objek pajak di sini. Nah, kalau sudah kita ketahui dari 11 kegiatan usaha ini, kegiatan sumber penghasilan ini sudah ketahui semuanya, baru nanti kita bisa fokus di sini. Jadi yang dihitung pajaknya itu hanya yang bagian ini saja. Yang ini sama ini nanti akan cukup kita laporkan di SPT tahunannya. Gitu. Jadi ini cukup dilaporkan saja. Sorry, ini yang nanti akan kita hitung, dan ini nanti yang akan kita laporkan saja. Nah, untuk menghitung ini berarti kan ada dua ya di sini ya, ada dua yang harus kita hitung menggunakan norma. Nah, berarti kita siapkan dulu normanya per 17-nya seperti itu. Kita akan kita cari dulu pernya. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita akan cari tahu dulu. Tadi ya kan ada dua ya, jasa notaris dan juga jasa agen properti gitu ya. Nah, kita coba cek di lampiran 1 orang pribadi, kira-kira masing-masingnya ini berapa. Dan ini ingat ya, daerahnya tadi kan berbeda. Yang satu itu di Kota Bekasi, yang satu di Jakarta. Nah, berarti
Yang satu masuk sini, yang satu masuk daerah lainnya. Nah, kita coba cari tahu dulu agen properti. Agen properti itu yang paling mendekati berarti agen, kita coba ya, apakah ada agen properti? Penyiapan lahan bukan. Oke, ini bukan. Asuransi, asuransi bukan. Jasa pendidikan perbankan. eh, Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan, bukan pendidikannya ya kita. Oke, kita coba cari lagi. Penyiapan lahan bukan. Kalau kita cari perumahan, bukan. Jasa perawatan, bukan. Nggak ada ya. Kita cari lagi agen. Oke, ini bukan. Jadi kita cari clue atau usaha yang paling mendekati ya, yang kira-kira paling mendekati itu apa gitu misal. Distribusi gas alam bukan. Kita cek lagi terus sampai yang paling mendekati perdagangan besar atas balas jasa fee atau kontrak. Nah, ini kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara, maklar, pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang, dan seluruh pedagang besar lainnya menjual atas nama dan tanggungan pihak lain. Kegiatan oke, bahan baku pertanian. Ini oke, kita simpan dulu ya. Kalau misalkan yang paling cocok ini berarti 25 dan 20% gitu. Oke, kita coba cek lagi. Bukan, 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 bukan. Jasa agen asuransi. Ini ya, bukan ya, agen asuransi. Jasa broker asuransi, bukan. Nah, ini berarti real estate atas dasar. Oke, nah ini ya berarti ya. Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estate seperti kegiatan agen dan makelar real estate. Eh, oke, jadi ini ya yang mungkin yang paling mendekati ya. Tapi kita coba ini dulu. Tadi 20 dan 17 ya berarti ini ya. Sorry, ini berarti 20. Oke, ini tidak. Penyaluran tenaga kerja tidak. Jasa agen perjalanan wisata bukan. Jasa biro wisata bukan. Kegiatan bukan. Penunjang kelistrikan bukan. Bukan. Tidak ya. Berarti tadi ya yang paling mendekati adalah eh, real estate tadi ya. Real estate itu tadi persentasenya adalah ini ya 25% di sini ya. Gitu. Kita coba screenshot dulu. Oke, real estate itu ini ya sebagai panduan.
Oke, berarti 20% yang kita pakai. Ini. Kemudian berikutnya notaris ya, kenotariatan. Kita cek lagi. Notaris. Oh, sorry. Tadi kan Bekasi ya. Notaris ini Jakarta berarti 51 ya. 51 jasa hukum notaris. Untuk konsultan pajak 50 ya di sini kebetulan. Tadi karena ini Bekasi, jadi kita pakai angka yang 17%. Daerah lainnya ya. Daerah lainnya. Kemudian untuk yang norma notaris kita pakai yang di Jakarta ya. Berarti 51%. Nah, ini ketahuan, sudah ketahuan ya. Dua ini sudah ketahuan. Nah, yang ini tinggal disesuaikan. Oke, jadi kita masuk ke penghitungan sekarang. Tadi ya, pertama agen properti, nilainya sendiri itu adalah brutonya itu sebesar ini ya, brutonya 292.879.800. Oke. Kemudian normanya adalah 17% ya yang kita pakai ya. Ini oke, 17% berarti eh, netonya berarti sebesar ini kita kalikan 17%. Oke, ketemu. Kemudian yang nomor dua adalah notaris tadi ya. Notaris nilainya sendiri adalah di sini 700 juta. Oke, kemudian normanya sebesar 50 sebentar. Jakarta ya. Jakarta itu tadi 51%. Oke, ini di Jakarta Selatan 51%. Maka di sini netonya adalah sebesar 700 juta kali 51%. Oke, ketemu. Pertama berarti ketemu pekerjaan bebas gitu ya. Ininya hasilnya adalah ini ditambah dengan yang ini. Oke, 400 juta ya. Ini adalah penghasilan netonya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan. Ini tadi yang ini ya, pegawai BUMN. Penghasilannya sendiri itu adalah sebesar penghasilan brutonya ya. Penghasilan brutonya 400 juta. 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 400 juta.
pengurangnya 12, kemudian netonya sebesar ini dikurangi ini. Oke, maka penghasilan neto dari pekerjaan adalah sebesar ini ya. Oke, sudah. Kemudian yang ketiga, ini ya, penghasilan penjualan sedan. Ini kita masukkan sebagai dalam negeri lainnya, itu adalah dari penjualan sedan tadi. Penjualan sedan, kita cari harga jualnya itu adalah sebesar 350 ya di sini ya. 350. Harga bukunya atau nilai bukunya ya. Nilai bukunya itu 250. Maka selisih keuntungannya adalah 350 dikurangi 250. Oke, ketemu angkanya sudah. Ini. Nah, berarti ini total semuanya sudah ya. 1, 2, 3 sekarang. Nah, kita totalkan. Namanya adalah penghasilan neto dalam negeri. Totalnya berapa? Ya berarti ini kita totalkan semua ya. Ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Oke. Penghasilan neto dalam negeri. Kemudian setelah itu, setelah penghasilan neto, kita kurangkan dengan PTKP ya. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita cari itu. Tadi ya PTKP-nya adalah diri sendiri. Menikah. Dan tanggungannya. Tanggungannya tadi ya dua orang ya. Menikah. Kemudian ini. Dan 2 tanggungan. Oke, kita jumlahkan. Oh, bukan. PTKP-nya sendiri itu K2 ya di sini ya. Kenapa? Karena yang anak terakhir ya, yang anak Bondan Bimantara itu dia masih, kenapa ini tidak masuk tanggungan? Karena ini ya posisinya dia masih, dia baru lahir itu di bulan Juni 2022. Yang kita tanyakan kan pajak 2022 ya, artinya ya Bondan ini belum masuk PTKP gitu. Burhan Budiono ini tidak masuk karena masih pensiunan. Adik kandung tidak ya, karena dia ke samping, dan ini boleh ya, karena dia anak angkat, sah. Jadi walaupun dia sudah punya usaha, tapi karena di sini keterangan NPWP-nya masih digabung gitu ya. Jadi ya kayak masih anak kecil, tapi punya penghasilan seperti itu. Jadi secara subjek, dia belum memenuhi, walaupun dia objeknya sudah ada seperti itu. Artinya penghasilannya gabung dengan suaminya, gabung dengan ayahnya seperti itu. Tapi karena dia UMKM ya, asumsinya kan online shop itu kan UMKM gitu. Dari jualan, dari dagang, maka dia tetap dimasukkan di PPh final di sini. Jadi nggak dimasukkan ke sini. Oke, jadi walaupun ya di sini kalau kita cek, walaupun ada 11 penghasilan, yang kita hitung itu cuma 4. Sisanya ya masuknya ke ya final dan non final. Yang non objek maksudnya. Jadi kita cukup hitung yang ini saja. Gitu. Jadi walaupun banyak gitu ya sampai 11 kok, aduh banyak ya ininya ya. Cuman sebenarnya kalau sudah tahu gitu ya, kita sudah jadi pertama kita harus identifikasi dulu kira-kira ini masuknya kemana saja. Kalau ini sudah tahu, maka ke bawahnya akan gampang gitu, akan cepat seperti itu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, maka namanya adalah penghasilan kena pajak gitu ya, atau kalau saya sukanya adalah PHKP, bukan PKP ya, karena PH itu kan penghasilan ya. Gitu. Kalau PKP nanti rancunya dengan pengusaha kena pajak.
ke ini, kita kurangi ini. Oke. Penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak kan dibulatkan ribuan ke bawah ya. Nah, kita pakai coba untuk bulatkan ribuan ke bawah itu kita pakai round down rumusnya. Kemudian number digitnya ini adalah -3 ya. -3 itu artinya nolnya jadi ribuan seperti itu di belakangnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi bukan tadi 566 tapi jadi langsung ribuan ke bawah. Penghasilan kena pajaknya sudah, maka kita hitung PPh terutangnya ya, terutangnya. Nah, kita mau pakai cara yang sederhana dulu, yang biasa dulu, berarti 800 juta kan berarti dia berada di lapisan keempat ya, 15, 25, dan 30%. Ini kita coba. Oke, kita masukkan. Ini berarti 190, ini 250, ini baru sisanya. Ini dikurangi ini, kurangi ini, kurangi ini. Oke, ketemu penghasilan kena pajaknya adalah sebesar ini. Kita coba. Oke, kita sum. Oke, pajaknya ini ya. Cara cepatnya gimana? Kemarin ya. Ini dalam kurung dulu, kalikan layernya ke berapa. Kalau layer keempat berarti pengurangnya adalah 56 juta ya. Harusnya sama. Ini ya, sudah sama ya. Oke, sudah benar. Nah, kemudian ini kan PPh terutang ya. Nah, terakhir kan pertanyaannya itu, ini ya, tadi kan sudah nih. Ini adalah jawaban dari nomor 1 ya. PTKP-nya berapa. PPh terutangnya sudah ketemu, jadi ini adalah jawaban nomor 1. Ini jawaban nomor 2 ya. Jawaban 1. Jawaban. Nanti soal PPh orang pribadinya ujiannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan berikan soal studi kasus seperti ini. Nah Bapak Ibu silakan mengerjakan hampir seperti ini. Oke, kemudian setelah itu nomor 3 PPh pribadi kurang atau lebih bayar ya. Nah kita cari dulu berarti kredit pajaknya ya. Kredit pajaknya apa saja di sini kita cek. Pertama dari ini dulu ya, pasal 21-nya. 21 dari PT Motor Rumah. Ini 15.965.985. Ini ya yang kita ambil. Kemudian selain itu ada bukti potong A1 ya. 21 dari BUMN PT Wijaya Kusuma sebesar ini tadi ya 49 ini 49 125. Oke, kemudian ada lagi hadiah undian tidak, online shop ini tidak, istri ini tidak, dividen ini tidak, ruko ini final, ini tidak ada bukti potongnya, ini juga tidak ada bukti potongnya. Jadi bukti potongnya cuma 2 ya di sini ya. Notariatan ini tidak ada bukti potongnya, jadi cuma 2 dari ini dan ini saja. Nah ini kita total. Oke. Berarti ini adalah namanya PPh yang masih harus dibayar sendiri ya. Dibayar sendiri berarti ini tadi ya, ini dikurangi dengan yang ini.
Oke, 127 ini ya, 127. Kemudian terakhir ada angsuran pasal 25 ya. Sini. Angsuran pasal 25-nya sebesar 5 juta rupiah. Oke. Pasal 25 sebesar 5 juta ya. Ini 5 juta. Berarti ini yang 12 asumsinya ya semua eh, bayar rutin gitu ya misalkan. Berarti terakhir nomor nomor 3 ya di sini ya. PPH kurang atau lebih bayar berarti 127 ini dikurangi dengan yang 60 juta. Ini berarti jawaban nomor 3. Oke. Nomor 4, pasal 25 tahun. Sebenarnya ada dua cara, angsuran pasal 25 dengan penghitungan sendiri atau langsung saja yang masih harus dibayar ini langsung dibagi dengan 12. Penghitungan sendiri itu asumsinya misalkan dalam 1 tahun ini itu ada beberapa penghasilan yang sifatnya tidak rutin. Contohnya apa? Misalkan ini. Ini kan tidak rutin ya sebenarnya ya. Nah, ini berarti kita bisa keluarkan gitu. Jadi bisa pakai hitungan sendiri atau ya sudah gampangnya udah deh ini dibagi dengan 12. Maka dia PPh-nya naik ya, yang awalnya 5 juta menjadi 10.591 ini. Atau sebenarnya kalau mau lebih detail lagi, lebih rinci lagi, ada opsi untuk menghitung sendiri. Artinya dari ini semua kita hitung ulang, dikurangi dengan kredit pajak, baru nanti dibagi dengan 12. Gitu. Jadi kalau asumsinya ada penghasilan yang sifatnya tidak rutin, yang mungkin tahun depan tidak ada lagi. Contohnya ini ya, ini kan pasti nggak mungkin tiap tahun itu dia jual mobil gitu ya, kecuali memang dia maklar mobil ya, itu bisa aja seperti itu. Tapi kalau misalkan ini jual aset pribadinya ya, asumsi tahun depan nggak ada lagi gitu ya. Ini berarti harus di close gitu ya. Cuman kalau memang ya udah deh tambahan dikit-dikit ya nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mau gampangnya bisa langsung dari sini dengan dibagi dengan 12. Nah, berarti ini adalah jawaban nomor 4. Yang nomor 5 itu eh, kita akan lanjutkan besok ya, karena saya salah jadwal kemarin. Besok itu masih ada praktek IFOM PPh orang pribadi ya, jadi besok masih bertemu dengan saya lagi. Kemudian PPh pasal 21-nya nanti baru di hari Sabtu pagi ya. Ada 3 sesi, jadi Sabtu dan juga nanti dilanjutkan di hari Selasa. Jadi besok masih ada saya. Kita akan masuk ke praktek pengisian IFOM-nya. Nanti kan seperti ini juga gitu ya. Saya akan berikan soalnya seperti ini. Nanti dari sini gimana sih cara memasukkan itu ke dalam SPT gitu ya. Jadi nanti besok ini kita akan lanjut bagaimana cara yang sudah kita hitung sekarang itu bisa kita masukkan ke SPT gitu. Termasuk nanti juga kalau sifatnya karyawan ya seperti apa pelaporannya gitu. Ini saya save dulu, nanti saya akan bagikan ya ke grup. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada yang sampai selesai seperti ini jawabannya? Silakan, ada yang mau bertanya atau berdiskusi?
Silakan. Jadi dari sini ya. Jadi kalau saya ulangi, ini saya coba resume. Jadi pertama untuk menghitung PP orang pribadi, karena biasanya ketika kita menghadapi soal orang pribadi itu pasti nggak akan sederhana gitu ya, nggak akan cukup satu sumber penghasilan gitu, nggak akan biasanya. Pasti dia akan memiliki beberapa sumber penghasilan lain-lain. Nah, tugas kita pertama adalah harus mengidentifikasi dulu kira-kira dia nanti masuknya kemana. Dan cuma ada 3 pilihan ini ya, pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3 di sini, Undang-Undang PPH. Nah, ini adalah yang non final, artinya ini nanti akan kita hitung. Kalau pakai norma ya berarti norma. Ada juga yang, Pak, kenapa pegawai ini tidak pakai norma gitu? Karena ya tadi ya, norma itu hanya untuk yang pekerjaan bebas atau yang kegiatan usaha. Ini kan dari pekerjaan ya, dia sebagai karyawan di sini. Artinya ya sudah, penghasilan netonya dari mana? Ya dari bukti potong gitu ya. Jadi dilihat tuh, pasti kan bukti potong kan kelihatan ya, A1-nya itu penghasilan bruto berapa, penghasilan neto berapa. Jadi sudah langsung ketahuan di situ. Sementara kalau dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas ini ya kita harus hitung tadi, kira-kira normanya berapa. Dan ingat ya, berdasarkan lokasinya ya gitu. Jadi walaupun tinggalnya katakanlah di Jakarta tapi lokasi usahanya di Bekasi, ya tinggal kita sesuaikan. Bekasi itu kan berarti daerah lainnya ya. Nah, berarti dia di sini. Prakteknya misalkan notarisnya ini di Jakarta, ya sudah kita makainya yang ini. Kalau dibalik ya berarti dia di sini, kemudian dia yang properti dia di sini. Nah, kenapa? Karena lumayan pengaruh ya, yang di sini 20%, yang di sini hanya 17%. Jadi 10 ibu kota itu dia relatif lebih besar tarifnya ya, tarif normanya lebih besar. Misalkan ini 51, di sini 50, yang ini 20, ibu kota lainnya 17,5 dan daerah lainnya 17. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan di sini norma penghasilan neto ya. Jadi pastikan ini yang neto yang sudah kita isi. Ini. Kemudian hasilnya ini ya kita jumlahkan. Kemudian ini dari ini penghasilan netonya dari pekerjaan ya. Jadi langsung tidak perlu dikalikan normal lagi kalau ini. Kemudian ini dari penjualan sedan tadi. Gitu. Pak, bagaimana kalau misalkan rugi? Ternyata misalkan harga bukunya 250, kemudian dijualnya 200 misalkan, jual rugi. Ya berarti ya nggak masuk ke sini ya. Gitu. Jadi yang dipakai adalah kalau dia untung saja, namanya selisih keuntungan. Kalau kerugian gimana Pak? Ya udah nggak usah dilaporkan gitu ya, nggak usah dilaporkan di SPT. Gitu. Jadi kenapa? Karena kan dia norma ya. Norma itu kan yang di highlight, yang dicatat cukup yang pendapatannya saja. Kalau rugi ya nggak perlu dicatat gitu. Kecuali kalau dia pakai pembukuan. Pembukuan itu mau rugi mau untung tetap harus dicatat gitu. Dan biaya-biayanya juga harus dicatat semuanya gitu. Kalau sudah berarti kita totalkan semuanya ini, baru setelah itu kita kurangkan PTKP. Nah ingat ya, Pak, kenapa kok istrinya nggak ikut? Tadi ya, istri itu masuk kategori tadi ya, hanya satu pemberi kerja dan tidak ada hubungan dengan suami pekerjaannya ya, seperti itu. Kalau misalkan gabung gimana Pak? Ya sudah, berarti ini penghasilan dari BUMN ini pekerjaan ada dua, dari pihak istri dan dari pihak suami. Plus perbedaan kedua adalah dari PTKP-nya. Itu saja. Jadi kalau misalkan istri gabung, maka ini harus kita jumlahkan ya. Jadi 388 ini kita jumlahkan dengan yang tadi ya, yang istrinya tadi itu 244 netonya. Jadi itu kita jumlahkan dua-duanya dan PTKP-nya jadi KI2. Jadi ini ditambah dengan 54 juta lagi. Setelah itu ke bawahnya akan sama, kita hitung dan sebagainya. Gitu. Nah, ada kemungkinan berarti kalau seperti itu, loh berarti bisa jadi PPh terutangnya jadi lebih besar dong Pak, tarifnya lebih tinggi. Ya, makanya biar tidak kena pajak yang lebih tinggi, makanya tadi ya istrinya cukup dari satu NPWP saja. Jadi
dia cukup nanti lapornya dari si suaminya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Sebelum mungkin hari ini kita cukupkan segini ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Astriatul. Maksudnya gabung itu satu kerjaan sama suami. Gabung itu enggak. Maksudnya gini, Bu. NPWP-nya yang gabung. NPWP-nya gabung, tapi pekerjaan suaminya ya berbeda dengan istri. Seperti itu. Contohnya tadi ya, istri ini penghasilannya em, pegawai swasta di bank haji tadi ya. Ini ya, karena ini bank haji ya. Dewi Dewantara bekerja sebagai manajer keuangan di bank haji. Gitu. Artinya dari satu pemberi kerja. Kemudian tidak berhubungan dengan kegiatan suaminya. Gitu. Artinya kalau seperti ini ya penghasilan istri boleh cukup dilaporkan di SPT final, yang bagian final kemarin ya, seperti itu. Tidak perlu dimasukkan di istri. Tidak perlu digabung dengan penghasilan suami tadi. Kemudian dari Ibu Arum, ya, di pajak ada batasan umur tanggungan nggak, Pak? Kalau di BPJS kan ada tuh umur 21 tahun, sudah tidak bisa ditanggung BPJS orang tuanya. Kalau di pajak, walau umur 22, dianggap dewasa tapi belum kerja, tapi tetap jadi. Sebenarnya sih aturannya itu, dewasa itu kalau nggak salah mengikuti eh, Undang-Undang Kewarganegaraan ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia batasannya umur 18 tahun, setahu saya, 18 atau 17 gitu. Jadi ketika dia sudah punya KTP lah, sederhananya seperti itu. Cuman kan sekarang juga bayi pun juga sudah punya nomor KTP kan gitu. Nah, itu juga agak rancu juga. Tapi biasanya sih umur 18 atau ketika dia sudah lulus SMA, biasanya batasannya seperti itu. Makanya eh, biasanya kan banyak ya, kalau dulu di Karawang gitu ya, Karawang atau Indramayu, biasanya banyak tuh yang habis lulus SMA orang pada bondong-bondong bikin NPWP seperti itu. Karena untuk melamar kerja gitu ya. Padahal aturannya kan NPWP itu ya bukan untuk itu sebenarnya ya. NPWP ya untuk administrasi pajak gitu, bukan sekedar dia dapat pekerjaan gitu. Jadi eh, kemungkinan itu ya. Jadi saya lupa umur pastinya berapa, cuman setahu saya mengikuti Undang-Undang Kewarganegaraan antara 17 sampai 18. Atau misalkan kalau dia sudah menikah, kalau sudah menikah ya otomatis gugur itu semua gitu. Jadi ketika dia sudah menikah ya otomatis dia sudah harus menjadi kepala keluarga kan. Artinya PTKP-nya juga sudah tidak ditanggung seperti itu. Kemudian dari Ibu Jessica, apakah soal ini bisa dua versi jawaban, Pak, MT atau gabung ya? Nah, kita cek tadi ya, kita cek. Jadi kalau misalkan soal gitu ya, kita cek di sini, ada nggak bukti bahwa istri ini, Dewi Dewantara, memiliki penghasilan lain? Jadi kita harus cek dulu ya, misalkan kita lagi ada ujian gitu ya, ujian USKP atau ujian brevet gitu ya, kita cek di sini. Dewi Dewantara ini dia punya penghasilan lain nggak? Misalkan katakanlah gini ya, saya tambahkan di sini. Misalkan ada soal lagi gitu ya, selain sebagai manajer keuangan di Bank Haji, dari juga memiliki penghasilan dari em, sewa gaun pengantin misalkan. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka gimana cara jawabnya? Maka bisa jadi nanti penghasilan suami istri ini digabung. Penghasilan suami istri digabung. Jadi artinya PTKP-nya berubah menjadi KI2 tadi. KI2. Misalkan ini ya, pengantin, swagaun pengantin eh, dengan,
nggak nggak banyak-banyak lah, misalkan 50 juta misalnya. Oke. Nah, ini kan sebenarnya sewa gaun pengantin kan dipotong PPh pasal 23 ya, harusnya ya, seperti itu. Cuman kan eh, bisa jadi, karena kan sebenarnya kan bisa dimasukkan sebagai UMKM kan sebenarnya ya, gitu. Jadi dia juga memiliki penghasilan dari sewa gaun pengantin, gitu. Walaupun dia misalkan bisa aja nanti dipotong pasal 23, tapi dia harus punya suket dulu ya, kemarin ya, suket PP 55. Artinya, ini sebenarnya uang penghasilannya pun ini juga sebenarnya masuknya ke UMKM. Jadi digabung dengan yang ini, penjualan aksesoris pernikahan. Gitu. Cuman konsekuensinya, Dewi Dewantara ini atas penghasilan yang dari sini, itu tidak lagi dimasukkan di PPh final. Jadi nanti masuknya ke sini, ke pekerjaan, ditambahkan di sini nanti gitu. Sementara kalau yang ini misalkan tadi kan ada 12 ya. Misalkan ini gaun pengantin nomor 8 ya. Nah, 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 kalau seperti ini asumsinya ya, asumsinya maka eh, nah berarti ini ya tetap kenanya PPh final ya. Kita asumsikan PPh final. Kenapa? Karena kita asumsikan bahwa dia ini masih pakai UMKM. Jadi gaun pengantin dan juga online shop ini gabung. Kan sebenarnya kan ini sama-sama dagang kan ya, gitu. Jadi ini kan perdagangan. Terus Pak, misalkan kalau nanti ternyata eh, dia dipotong pasal 23 gimana Pak? Ya sudah, tadi ya, ajukan namanya suket kemarin. Suket PP 23. Artinya dia nanti tidak dipotong pasal 23, tapi nanti akan distorkan oleh si pemotong sebesar 0,5%. Fungsi dari suket tadi ya, seperti itu. Nah, cuman konsekuensinya karena istrinya punya penghasilan lebih dari satu, gitu ya, jadi lebih dari satu, gitu, maka asumsinya berarti di sini tidak bisa lagi final. Jadi istri ini tidak bisa lagi masuk ke final, tapi sudah masuknya ke sini. Seperti itu ya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Jadi dari satu pemberi kerja atau kalau lebih berarti ya nggak bisa ya. Gitu. Nah, berarti kalau seperti itu gimana Pak? Ya udah, berarti kita tambahkan di sini penghasilan istri ya di sini. Nah, kita tambahkan bruto itu brutonya berapa? 250 ya. Pengurangnya 6 juta, netonya ini. Nah, berarti pekerjaan gimana? Ya berarti tambah seperti ini. Nah, berarti kan asumsinya berarti ini naik ya. Ini naik, oke. Terus 1 miliar ini masih ke sini ya, masih segini. Oke, masih sama hasilnya. Oke, seperti ini. Kemudian pajaknya jadi ya sebesar ini. Gitu ya. Jadi asumsinya seperti itu. Kalau ternyata penghasilan istrinya ini digabung. Pak, bagaimana kalau MT? Ya, MT berarti nanti harus dipisah ya, harus di switch, harus apa? Harus di split. Penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa. Yang dikenakan atas apa? Ya berarti kalau suami berarti bagiannya adalah ini 1, 2, 3. Istri cuman yang ini saja. Yang nanti harus di split ya, seperti itu. Oh iya, PTKP istri. Ya, terima kasih Bu Jessica. Oke, terima kasih. Berarti ini istri ya.
Oke, kita jumlahkan ini. Sudah. Oke, jadi seperti sebesar ini ya berarti ya. TKP-nya ini dan ini. Oke. Seperti ini untuk jawabannya ya. Gitu. Terus dari Ibu Arum lagi, kalau soalnya berubah ya, anak angkat punya NPP sendiri, berarti anak angkat itu final ya Pak, dan tidak dijadikan tanggungan lagi Pak. Benar. Jadi si anak angkat ini, si Windah ini nanti otomatis ya dia punya NPP sendiri ya. Jadi dia punya NPP sendiri, dia harus laporkan itu yang omset 200 juta ini dia sebagai UMKM-nya dia ya gitu. Jadi nggak dimasukkan di NPWP si Wisnu Wiyangga seperti itu. Jadi cukup nggak ngaruh di penghitungan bapaknya ya, walaupun karena kenapa ya? Karena ya ini ya dia di final gitu ya. Jadi cuman ini aja. Dan tidak berarti otomatis bukan K2 ya, tapi K1 ya, K1 atau KI1 seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Kita sudah saya save, nanti akan saya bagikan ya soal-soalnya. Ini berarti tadi ada perubahan soal ya. Jadi kalau ini silakan, ini berarti yang terbaru ya. Menyesuaikan nanti bisa dipelajari kembali, ini soalnya, ini jawabannya. Saya akan bagikan lagi nanti soalnya. Silakan. Oke, kalau tidak ada berarti kita coba cukupkan untuk pelatihan. Oh ya, per 17-nya ya. Oh ya, baik. Nanti akan saya share juga ya. Per 17-nya jawabannya dan juga soalnya tadi. Siap. Lagi silakan Bapak Ibu yang mau diskusi boleh. Sama tadi ya, nanti akan kami japri Bapak Renaldi tadi nomor yang dipakai bebas ya, mau OVO, GoPay dan sebagainya. Oke, kalau mungkin ada yang terlupa gitu ya, mungkin oh ini saya belum tahu nih nanya apa gitu ya. Nah, silakan aja nanti di apa diingatkan di grup gitu ya. Siapa tahu saya juga lupa gitu ya. Ada yang japri, atau ada yang nanya, saya lupa menjawab. Nah, silakan aja dicoba dicolek lagi gitu ya. Barangkali nanti saya bisa jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah ikut bergabung, menyimak dan apa namanya belajar bareng gitu ya, berdiskusi selama 5 kali pertemuan ini PPH orang pribadi. Besok kita akan praktek masih seputar studi kasus seperti ini juga. Jadi besok ini kan baru penghitungannya ya. Nah, besok itu sesi pertama kita coba buat itu kita pindahkan ke e-form-nya ya, ke e-form-nya dengan dengan simulasi macam-macam ya. Misalkan tadi kalau dia suami istri ini digabung, bagaimana kalau misalkan ternyata dipisah, bagaimana kalau misalkan dia uh, hanya dari satu pemberi kerja gitu ya seperti tadi. Gitu. Jadi kita coba banyak simulasi nanti. Itu saja bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat istirahat. Kita akan jumpa besok di jam 7 ya, masih seputar PP orang pribadi, masih bersama saya nanti. Selamat malam. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan dalam lindungannya selalu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin matikan recordingnya.